banyak orang yang mati. Tapi di menit itu pula lebih banyak yang dilahirkan. Tapi akhir dari kehidupan ini adalah kematian. Allah Azza wa Jalla mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang memiliki jiwa pasti merasakan kematian. Kematian tak pandang bulu. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pun merasakan kematian. Bahkan beliau merasakan sakaratul maut. Berhari-hari beliau sakit sebelum berpisah dengan dunia ini. Orang kaya pun akan merasakan kematian. Orang sukses, orang gagal, setingkat presiden, dia juga akan merasakan kematian. Maka ahibati fillah, tugas kita adalah bagaimana mati dalam kondisi Islam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati kecuali dalam kondisi Islam. Nabi Yusuf alaihissalam seorang nabi, seorang pejabat yang kaya raya. Beliau berdoa, tawaffani musliman, tawaffani musliman, wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang soleh. Semoga yang orang tuanya meninggal dunia diampuni dosa-dosanya, dirahmati, diluaskan kuburannya, dan dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita yang masuk hidup, yang menunggu kematian datang, dimatikan dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, hari ini kita akan berbincang tentang fikih yang berkaitan dengan hukum hiburan, permainan dalam walimatun nikah. Kenapa kita perlu belajar ini? Karena saat ini kita melihat banyak acara-acara resepsi, pernikahan yang sudah hilang nilai-nilai Islam dari acara tersebut. Orang hanya berpikir itu adalah kesenangan sehari. Mereka menyebut pengantinnya ratu semalam. Semalam saja. Sehingga banyak acara hura-hura, berhappy ria, yang tidak lagi berpikir apakah yang dilakukan diridhai Allah atau tidak. Padahal biasanya ditulis di tempat pernikahan itu, tempat resepsi, mohon doa restu. Pada saat itu dan pada semua saat sebenarnya kita membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kita membutuhkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, dan sebuah keyakinan yang harus terhujam di diri kita bahwa la haula wa la quwata illa billah. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada bocah kecil, sepupu beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa'lam, ini ilmu yang harus difahami, diserap dan diamalkan. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'u.
illa bi syai'in qad katabahu Allahu la. Andai kata seluruh umat manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada dirimu, mereka nggak akan bisa. Kita kan selalu berpikir kalau punya kenalan orang hebat, amanlah. Kita punya kenalan orang di atas, insya Allah urusannya lancar. Nabi SAW mengatakan annal ummah, seluruh umat. Sekarang kira-kira jumlah penduduk bumi berapa? 8 miliar. 8 miliar manusia. Di antara mereka ada mungkin 200 presiden. Di antara mereka ada 200 ya menteri-menteri yang hebat. Nggak akan bisa. Kecuali Allah sudah menetapkan untuk dirimu. Dan sebaliknya, kalau mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, membahayakan dirimu. Kalau engkau seorang karyawan, 2 atau 8 miliar manusia ingin engkau disingkirkan dari tempatmu, ingin hidupmu menderita. Tapi kalau Allah katakan tidak, tidak. Tidak akan terjadi. Semua kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu sudah diangkat dan lembaran itu kering. Maka tugas kita ketika melangkah adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bicara hiburan dalam pernikahan ini, kita tahulah biasanya orang itu kalau acara pernikahan sewa sound system yang kaca rumah itu sampai geder. Yang besoknya gagang kunci itu, gagang pintu itu lepas. Karena perlahan-lahan itu. Anak kadang-kadang kalau naik mobil lewat acara di pinggir jalan itu, bukan kaca mobil, jantung. Apakah memang seperti itu?